Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, channel Agi Retail, channel yang membahas seputar dunia retail ya. Nah, kemarin banyak yang tanya, Mas, gimana ya caranya supaya toko kita dikenal sama konsumen atau dikenal sama masyarakat di sekitar tempat kita jualan gitu. Nah, bahkan ada yang tanya, gimana ya Mas caranya supaya toko kita itu bisa dikenal di luar area toko, di area di sekitar kita ya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk membahas gimana ya caranya supaya toko kita dikenal di masyarakat sekitar, bahkan nanti sampai di luar area toko kita. Nah, sebelum kita membahas pokok bahasan itu, alangkah baiknya kita koreksi dulu dari dalam toko kita dulu ya teman-teman ya. Jadi misal kita perhatikan dari dalam toko kita sendiri dulu. Toko kita itu kekurangannya itu apa, minusnya itu apa. Jadi kita harus bisa ini mencari kesalahan di toko kita itu apa, kekurangan di toko kita itu apa gitu. Kita catat satu persatu. Nah, kalau sudah ketemu baru kita action untuk pembenahan dari dalam toko kita sendiri dulu. Nah, semisal dari segi produk kita atau item kita itu sudah komplit atau belum. Misalkan belum komplit, nah kita kompletin dulu. Tapi dengan catatan kita kompletin apa yang kita cari itu yang banyak dicari oleh masyarakat sekitar kita atau warga di sekitar kita. Kita cari dulu, kompletin dulu sesuai dengan permintaan konsumen. Misalkan konsumen mau mencari item produk A, di tempat kita belum ada. Nah, kita catat dulu baru nanti kita kumpulkan satu persatu. Kita koreksi item mana sih yang paling banyak dicari. Nah, itu baru kita memulai untuk pengadaan barang tersebut gitu. Jadi istilahnya walaupun barang di tempat kita belum ada, kita catat dulu, kita pengadaan barang, tapi dengan catatan kita pengadaan barangnya jangan terlalu banyak-banyak dulu ya teman-teman ya. Takutnya nanti yang cari 1, 2, 3 konsumen, kita pengadaan barangnya atau kulaan barang itu dengan kapasitas besar, takutnya nanti perputaran barangnya nanti akan menjadi lambat gitu. Jadi kita sesuaikan aja permintaan konsumen itu berapa gitu. Misalkan ada yang minta sekitar 5 orang ya, kita pengadaan dulu sekitar mungkin 6 piece atau 2 kali lipatnya 10 piece gitu. Jadi kita nanti nggak bolak-balik untuk kulaan habis gitu. Tapi kalau semisal budget modal kita minim ya, kita sesuaikan aja dengan budgetnya. Jadi kita kulaan tiap barang habis itu nggak masalah, yang penting perputaran barangnya itu cepat ya teman-teman ya. Nah, terus yang kedua, kita benahin dulu dari dalam toko seperti konsepnya itu seperti apa konsep toko kita, konsep tradisionalkah atau sudah modernkah gitu. Jadi saran dari kita itu, buatlah toko teman-teman itu menjadi konsep yang modern gitu ya. Jadi konsumen yang belanja di tempat kita nanti dia lebih leluasa, lebih nyantai, dia memilih barangnya sendiri, mengambil barangnya sendiri. Nah, dan baru kita melakukan transaksi pembayaran di area penjualan atau di area kasir gitu. Terus yang ketiga ini ya, sering
jangan mematok ini ya, jangan mematok harga itu terlalu tinggi. Misalkan dengan harga beli kita atau pulaan itu semisal 10.000, kita nggak usah terlalu tinggi-tinggi lah untuk mengambil keuntungan, karena dengan mengambil keuntungan tinggi, kalaupun yang beli cuman beberapa orang atau cuman satu orang, nah itu nanti takutnya kan juga ini apa, pengaruhnya juga ke barang kita juga, barang kita lambat untuk keluarnya. Jadi kita ambil untungnya nggak usah banyak-banyak, yang penting pembelinya itu banyak juga. Misalkan kita ambil untung 1.000 rupiah, tapi kalau yang beli dalam satu hari itu banyak, nah keuntungannya kan tinggal dikali gitu. Jadi persepsinya, kebanyakan persepsi kita itu untungnya cuma sedikit. Nah, untung cuma sedikit, cuma 500 rupiah, 1.000 rupiah. Nah, tapi itu hanya untuk satu barang ya teman-teman ya, hanya untuk satu item. Nah, semisal seperti contoh ini mie instan ya, mie instan itu paling kita ngambil keuntungan berapa rupiah sih untuk satu piece-nya? Paling enggak kan, paling mentok itu 200 rupiah, 200 rupiah. Nah, 200 rupiah semisal konsumen itu beli sebanyak 5 piece, itu kan sudah kita keuntungannya sudah 1.000 rupiah gitu. Itu hanya untuk satu konsumen dan untuk satu item atau satu jenis. Nah, semisal orang itu beli mie instan dengan variannya dua, misalkan goreng sama kuah, mereka beli 55, kan udah 10, jadi keuntungannya kita sudah 2.000 rupiah, itu hanya untuk satu konsumen. Nah, kalau yang beli di toko kita itu sebanyak 50 konsumen, nah itu kan kita bisa mengalihkannya sendiri kan, seperti itu. Jadi kalau mengambil keuntungan nggak usah banyak-banyak dulu ya teman-teman, yang penting menjadi berkah buat kita gitu. Nah, dan supaya toko kita juga dikenal juga sama warga sekitar gitu. Terus yang ke berapa ya ini ya, yang selanjutnya itu kita tentukan kita mau fokus di item apa. Jadi item istilahnya produk fokus ya, produk fokus kita yang menjadi tonjolan di toko kita. Semisal teman-teman mau main di home care deterjen, buatlah deterjen di toko teman-teman itu murah dibanding dengan di tempat yang lain gitu. Nah, terus semisal di toko kita mau dibuat item kosmetik yang murah. Nah, itu jadi untuk varian atau item andalan itu juga sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Terus sekarang lagi ini yang lagi penjualannya itu banyak dicari konsumen itu sekarang itu baby care ya. Baby care itu seperti popok bayi sama susu formula ya gitu. Nah, tapi kalau semisal teman-teman kan memang di baby care ini memang untuk budget, untuk modalnya sendiri kan memang gede ini ya, soalnya kan untuk harga-harganya kan juga lumayan mahal-mahal gitu. Nah, kalau untuk baby care, misalkan teman-teman di tokonya belum ada baby care, misal mau mengadaan barang baby care, kita sarankan untuk pembeliannya atau kulaannya jangan banyak-banyak dulu ya. Kita mindi saja atau minimal display aja. Kita sesuaikan misal kalau satu piece atau satu item kita kasih 3 piece atau 4 piece. Nah, sekiranya nanti supaya di toko kita itu ada untuk item baby care. Jadi konsumen nanti tahu, oh ya, baby care di tempat toko kita jauh lebih murah. Nah, itu teman-teman harus menentukan item apa yang akan ditonjolkan gitu. Kalau sekarang kalau menurut saya sih untuk yang sekarang item yang lebih banyak sering dicari itu ada dua kalau menurut saya. Jadi
dari item baby care sama kosmetik gitu ya. Nah, jadi sebisa mungkin kalau di toko kita belum ada, kita pengadaan barang dulu, tapi nggak usah banyak-banyak. Kalau untuk kosmetik ya kita kasih satu item, satu varian itu satu item atau 2 item gitu ya. Yang penting kita ada dulu, kita lihat penjualannya, kita lihat omsetnya, terus kita evaluasi. Misal terjadi penjualan yang banyak, baru nanti kita alokasikan budget untuk di kosmetik sama baby care gitu ya teman-teman ya. Nah, terus gimana caranya supaya toko kita lebih dikenal di warga sekitar dulu ya, di warga sekitar. Nah, kalau di warga sekitar, seringlah kita mengadakan promo harga murah. Terus ya kita lihatlah di toko kita masing-masing untuk produk-produk yang sekiranya laku di sekitar toko kita, yang sering laku, yang banyak dicari itu apa. Nah, buatlah promo supaya warga di sekitar toko atau penduduk di sekitar toko itu pada tahu kalau toko kita itu sering mengadakan promo gitu. Nah, untuk supaya dikenal di luar area toko kita atau luar wilayah itu, nah saya bisa menyarankan buatlah promo atau posting toko kita di medsos ya teman-teman ya. Di medsos kita buat promo. Kita ambil salah satu contoh barang di toko kita yang mau kita promokan itu apa, kita posting di medsos, baru kita kasih deskripsinya, kita kasih alamat kita kasih harga kita. Semisal teman-teman mau mengadakan ini ya, misalkan kalau di ini pesan antar. Nah, teman-teman mau mengadakan pesan antar untuk di luar lokasi toko kita, nah itu bisa. Tapi teman-teman harus dihitung dulu untuk biaya akomodasinya. Semisal minimal belanja berapa, minimal belanja 50, minimal belanja 100.000 baru bisa diantar sampai ke rumah. Nah, untuk posting atau iklan di ini ya, di sosmed itu sebenarnya sangat berpengaruh kalau menurut saya. Saya juga sering untuk promo di medsos, dan di situ banyak sekali interaksinya, dan banyak juga yang sampai terjadi transaksi di situ. Saya antar, tapi dengan catatan saya kasih minimal pembelanjaan. Jadi kalau saya sharing atau posting di medsos, saya kasih minimal pembelanjaan 100.000, kita baru saya antar sampai ke rumah, sampai ke depan rumah. Jadi tanpa biaya ongkir, jadi free ongkir gitu. Nah, itu di medsos memang promosinya sangat kuat. Terus supaya lebih dikenal lagi, saya sarankan juga sebisa mungkin tokonya teman-teman bisa daftarkan di di online shop, entah itu dari pokoknya toko online shop lah. Di online shop teman-teman daftar sebagai seller di situ. Nah, posting, terus pajang, kasih foto produk-produknya apa saja yang mau dimasukkan di ini penjual di online, pembelian online itu. Baru nanti setiap hari teman-teman bisa posting atau iklan produknya di online shop itu gitu. Nah, di situ juga sangat membantu juga untuk omset kita gitu. Saya juga sudah masuk di ada tiga online shop. Saya sudah masuk di situ, dan alhamdulillah di tiga-tiganya itu sudah ada transaksi pembelian di situ. Jadi lumayan juga teman-teman, walaupun kita
kepotong inilah, kepotong istilahnya administrasi, tapi di situ kita juga bisa mencari keuntungan di situ gitu. Tapi kalau di online shop, teman-teman misalkan mau main atau jualan di online shop ini, jangan lupa ya, jangan lupa apa namanya, dinaikkan dulu untuk harga jualnya, karena di situ nanti teman-teman akan kepotong berapa persen dari harga jual di situ ya, untuk biaya administrasi di toko online tersebut gitu. Nah, selanjutnya tadi di awal video, kenapa sih toko kita atau toko teman-teman kita sarankan supaya rubah konsep menjadi modern. Ini kalau yang belum masih konsep ini ya, kalau masih konsep tradisional, rubahlah dulu menjadi konsep modern. Karena apa ya? Karena sekarang ini konsumen itu lebih leluasa, lebih nyaman, lebih menikmati kalau mereka melayani diri sendiri dalam arti konsumen itu mengambil barangnya sendiri, terus dia memilih sendiri, jadi tanpa kita harus mengambilkan. Nah, itu konsumen akan lebih leluasa melihat-lihat toko kita, muter-muter di toko kita, melihat barang, item apa yang kita jual di toko kita. Nah, jadi konsumen itu akhirnya akan tahu, oh, toko kita sekarang untuk itemnya, kelengkapan produknya sudah banyak, sudah lengkap. Bahkan konsumen yang datang mencari lebih dimanjakan. Oh iya, ini penataan barangnya rapi, tertulis harganya, harga di depan produknya, semua produk. Jadi konsumen jauh lebih tahu, lebih leluasa. Oh, dia mau, oh, harganya produk A ini sekian, harganya produk B sekian gitu. Jadi jika mereka mau membanding-bandingkan sama tempat lain, nah di situ mereka akan lebih senang. Jadi mereka akan lebih senang belanja di toko kita karena mereka memilih barangnya sendiri gitu. Nah, kita sebagai pemilik toko, kita hanya melayani pada saat transaksi penjualan. Nah, pada saat transaksi penjualan baru kita kita penawaran promosi, penawaran produk pelengkap baru di situ. Terus sebisa mungkin juga ini ya, teman-teman juga menggunakan program kasir ya. Program kasir, kenapa saya sarankan untuk menggunakan program kasir? Karena program kasir ini sebenarnya sangat membantu kita dalam administrasi di toko, mulai dari stok, mulai dari margin, pokoknya semuanya komplit di situ. Jadi kita bisa lihat semuanya, stok yang kurang itu apa, stok yang lebih itu apa, stok yang habis itu apa gitu ya. Jadi semisal mau kulaan atau mau pembelian barang, kita tinggal lihat di data program kasir. Jadi kita lihat untuk program item A ini stoknya berapa, habis atau enggak. Misalkan habis, ya kita kulaan gitu. Jadi lebih terkontrol lagi, barang kita nanti enggak stock out, terus barang kita juga enggak overstock. Kalau overstock kan istilahnya ini mubazir ya, atau eman-eman. Kalau overstock perputarannya nanti akan lama. Mendingan yang overstock ini kita kurangin, kita bisa kontrol, kita alokasikan nantinya ke produk yang cepat laku atau item yang cepat laku, perputarannya cepat gitu. Nah, dalam program ini juga teman-teman nanti bisa evaluasi setiap hari, mau 1 minggu sekali, mau 1 bulan sekali. Nah gitu, kita evaluasi item-item apa yang sekiranya paling laku di tempat kita. Jadi kita evaluasi dari, misalkan ini ada peringkat ini ya, peringkat ranking penjualan item ya, item dari
1 sampai yang sudah terjual, yang sudah terjual selama 1 bulan di toko kita. Nah, kita nanti bisa ambil misalkan peringkat 1 sampai peringkat 100. Berarti kan itu memang yang banyak dicari atau yang sudah ada pembelinya, itu pasti gitu. Nah, kita bisa pengadaan barangnya lebih dari biasanya gitu. Terus yang ini selanjutnya kita juga sarankan menggunakan rak minimarket ya teman-teman, untuk pendisplayannya. Kenapa kita sarankan? Supaya penataan barangnya itu jauh lebih rapi, terus bisa muat lebih banyak item. Jadi ngirit tempat juga karena di rak minimarket ini kan letaknya kan hanya di pojok tembok, belakang, samping kanan kiri, sama di tengah, dan itu bisa untuk memuat banyak item. Contohnya saja toko dengan ukuran misalkan 3x5, ya teman-teman ya, itu bisa memuat item hingga 1000 item gitu. Nah, dan rak minimarket ini juga harganya nggak terlalu mahal, nggak mahal-mahal banget. Jadi memang lebih bagusnya menggunakan rak minimarket ini ketimbang teman-teman menggunakan ini contoh ya, di belakang saya ini. Nah, ini toko saya. Ini awal sih, ini hanya untuk contoh. Memang saya bikin raknya itu ini yang samping kanan yang tembok ini pinggir, saya buat menggunakan besi siku. Saya membuat sendiri dan terus saya hitung dan ternyata untuk jadi satu rak gini dengan ukuran 1 meter, tingginya 1,5 meter, itu habisnya itu cuman selisih sedikit teman-teman, berapa ratus ribu gitu. Cuma ya jadinya seperti ini, tapi ya nggak apa-apa, ini hanya untuk contoh aja. Saya hanya ingin membuktikan untuk harganya itu selisihnya berapa. Ternyata selisihnya nggak jauh, selisihnya cuma sedikit, berapa ratus ribu. Nah, mendingan kita beli untuk rak minimarket saja, sudah kita nggak ngeluarin tenaga untuk membuatnya gitu ya. Nah, kemarin ini saya buat ini sudah beli materialnya sendiri, terus tenaganya sendiri, wah capek teman-teman ya. Jadi gitu ya. Kalau ada yang jual juga, cuman ya itu tadi, untuk harganya selisihnya nggak banyak, cuman sedikit aja. Nah, mendingan kita pakai rak minimarket aja yang lebih tampilannya lebih bagus, terus juga sistemnya juga ke knockdown. Kita bisa bongkar pasang, kita naik turunkan untuk shelvingnya itu ya, ambelan di ini ya, di mana, di raknya itu. Nah, seperti ini. Nah, kan tampilannya kan lebih bagus ya teman-teman ya, ketimbang ini rak rak gudang gitu. Nah, kita sarankan menggunakan rak minimarket aja supaya tampilannya lebih bagus, dan supaya kita memasang harganya nanti lebih mudah, dan penataan barangnya nanti hasilnya juga lebih bagus. Nah, sekian video dari saya teman-teman ya, untuk ini ya, tentang gimana caranya toko kita lebih dikenal atau bisa dikenal di luar area toko kita atau di sekitar warga kita gitu. Jadi sering-seringlah kita mengadakan promosi di toko kita gitu. Entah nanti seminggu sekali kita mau ambil Jumat, Sabtu, Minggu, atau Sabtu, Minggu. Nah, itu terserah nanti dari teman-teman semuanya. Sesuaiin aja di lingkungannya pada saat rame itu di hari apa. Biasanya sih untuk warga di sekitar rame atau ada di rumah semua itu pada hari Sabtu dan Minggu, dari weekend. Atau teman-teman mau mengadaan promosinya mulai dari hari Jumat juga nggak masalah, Jumat, Sabtu, Minggu.
Kalau di toko saya adain promosinya mulai hari Sabtu Minggu. Jadi saya mengadakan promosi di Sabtu Minggu, dan sebisa mungkin teman-teman tentukan produk unggulan di tokonya teman-teman masing-masing ya. Jadi teman-teman mau produk unggulannya di item apa, item kosmetik atau item baby care atau item home care. Nah itu sebisa mungkin teman-teman tonjolkan produk teman-teman itu. Jadi supaya lebih mengenal lagi atau dikenal lagi sama warga setempat, warga sekitar. Dan nanti untuk yang di luar area toko, teman-teman bisa setiap hari upload di sosmed gitu ya. Nah, upload di sosmed nggak masalah sih, memang itu upload di sosmed itu memang istilahnya apa ya, sepele, memang sepele, kita hanya upload. Nah itu walaupun sepele, kadang kita malas juga kita ngetik di sosmed, ngetik terus ya, walaupun nggak misalkan pertama nggak banyak yang komen gitu, tapi nggak masalah teman-teman ya. Saya sampai sekarang ini pun juga sering, setiap hari sampai sekarang juga sering upload di sosmed, hampir setiap hari gitu. Saya buat upload itu sehari itu 2 kali, pagi sama nanti malam, habis di atas jam 7. Jadi saya 2 kali upload. Nah itu memang ya, kalau menurut kita memang membosankan ya, tapi kita jangan inilah apa ya, hilangkan rasa bosan kita. Walaupun ini tetap kita posting supaya toko kita lebih dikenal ya. Nanti lama kelamaan kan toko kita akan dikenal di luar wilayah area kita gitu. Dan ini toko saya juga malah banyak bakulnya yang datang ke toko saya. Jadi yang di luar area lokasi toko saya, yang datang itu malah banyakkan bakul. Tapi nggak masalah, saya ambil untung sedikit, tapi mereka ngambilnya kan nggak cuma 1-2 piece, banyak mereka. Jadi ya untung sedikit tapi pengambilannya banyak gitu. Nah ya mungkin itu ya teman-teman ya, masukan dari saya supaya toko kita lebih dikenal di warga sekitar atau sampai di luar area kita. Nah sekian dari saya. Kalau semisal ada perkataan yang salah atau ini, nanti bisa bisa teman-teman benerin, bisa kasih masukan, bisa kasih saran supaya untuk menjadi masukan buat saya untuk kedepannya gitu. Nah saya doakan semoga usaha teman-teman selalu diberi kelancaran, diberi keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.